Saudara, kenapa harus ada 2 kali dikatakan? Kan harusnya cukup dong. Ngapain sih boros-borosin dalam Alkitab ditulis iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Harusnya adalah iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tetapi saya tidak tepat kalau mengquote ayat Alkitab hanya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Karena yang disebutkan dalam Alkitab, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. Karena kita suka lemah dalam mendengar. Kita lebih suka untuk ngomong. Kita lebih suka untuk mengeluh. Kalau Tuhan bilangin, dengar. Saya udah pernah dengar. Ngapain saya perlu dengar lagi? Kenapa itu kebenaran harus dikasih tahu saya tiap minggu? Saya bosen dengarnya. Apalagi saya bosen sama yang preaching. Ya mungkin. Ngelihatnya ya kan? Tiap minggu dengarnya, kasih karunia terus, grace terus gitu. Apa nggak enek? Well, I tell you, we need more grace than ever. Kita ini perlu kasih karunia-Nya jauh lebih besar daripada apapun juga. Kalau engkau berkata, oh, saya udah cukup kok semuanya. Saya udah enough, I'm strong. Saya sudah kuat. Saya nggak butuh kasih karunia. Saya udah kuat kok, saya bisa. The moment that you do that, be careful. Saudara-saudara akan jatuh justru, bukan saudara jatuh dari kasih karunia, bukan jatuh kepada dosa lagi. Ingat, when you fall from grace, you fall into the law. Saudara jatuh dalam kedagingan lagi. Tapi saudara-saudara, saya harus katakan, Roma 5 ayat 17, kita bacakan. Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran tidak bisa dipisahkan, saudara. Saudara nggak bisa, just kasih karunia. Kenapa? Kasih karunia bisa diberikan kalau engkau mengerti bahwa engkau sudah dianugerahi kebenaran. Saudara tahu bahwa kebenaranmu tidak datang dengan sendirinya. Kebenaranmu itu datang karena ada orang yang berkorban untuk kebenaranmu. Yaitu darah Yesus itu membenarkanmu. Kalau nggak ada darah Yesus, can you imagine betapa parahnya kita? Kita akan sangat percaya bahwa kita sudah benar. Perbuatan kita sudah benar. Sebagai manusia, saya harus katakan, oh iya, mungkin ada yang merasa, saya nggak pernah egois kok. Saya selalu mementingkan orang lain kok. The moment that you said that, kamu boasting on yourself, kamu itu memegahkan dirimu sendiri, bahwa kamu itu lebih, kamu itu nggak selfish, kamu itu selalu mikirin orang lain. Waktu kamu berpikir demikian, you fall into the trap of the enemy. Engkau sudah jatuh dalam jebakan musuh. Karena apa? Semua manusia pada dasarnya adalah egois. Manusia itu sangat mementingkan dirinya sendiri. Mereka suka membenarkan dirinya sendiri. Membenarkan perbuatannya, membenarkan cara berpikirnya, membenarkan perkataannya. Saudara pikir ini saya ngomong kepada saudara? Enggak, saya ngomong kepada diri saya sendiri. It works both ways, saudara. Pedang itu bermata dua, bukan bermata satu. Firman Tuhan itu disebut pedang itu bermata dua. Satu kena ke saudara waktu saya ngomong firman itu, satunya kena ke saya. Jangan saudara berpikir, oh ini firman karena pastor yang khotbah, pasti pastornya udah benar. Belum tentu, saudara. Saya pun bisa jatuh dalam keegoisan ini. Saya jatuh di dalam namanya perbuatan kebenaran. Saya merasa saya sudah benar. Tetapi kenyataannya tidak ada yang benar. Kita adanya dibenarkan. That's why itu namanya anugerah. It's a gift. Saudara harus ingat, namanya hadiah itu bukan upah, saudara. Bukan sesuatu yang saudara usahakan. Namanya gift, namanya hadiah, itu diberi. Amin. Semua setuju dengan saya? Yang namanya hadiah, habis saya kasih hadiah, nih ya Dex, saya kasih hadiah ya. Habis itu, Dex, saya minta tolong dicicil dong, hadiah saya dong.
Kasihlah sebulan lah, cuma dikit kok, 10.000. Emang kenapa? Saya udah kasih hadiah tapi kamu perlu cicil. Is that a gift? No, it's not a gift. Itu namanya apa? Shopee Pay Later. Pinjol. Ya, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan ya. Kalau saudara menerima kelimpahan kasih karunia ini dan anugerah kebenaran, maka hidupmu itu bukan hanya engkau mengalami kehidupan, tetapi kehidupanmu itu berkuasa atas dosa dan maut. Kehidupanmu itu akan berkuasa oleh karena satu orang, bukan karena dirimu, tetapi karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saya ingin recap sedikit, saudara. Ini ada perbedaan antara dua pribadi. Yang satu Adam, yang satu Yesus Kristus. Di dalam Adam itu membawa dosa. Lewat Adam lah. Saya minggu lalu mungkin sempat ngomong gitu ya. Kenapa ya lewat Adam? Kan yang pertama makan Hawa, gitu. Kenapa Adam, gitu? Nggak fair Tuhan, gitu loh. Well, yang dipegang dan dicomot itu kepalanya dulu, yaitu Adam. Karena Tuhan memberikan perintah kepada salah, saudara-saudara. Adam dan Hawa, dua-duanya. Bukan kepada Adam aja, kepada Adam dan Hawa. Tetapi yang Tuhan lihat sebagai satu kesatuan adalah Adam. Jadi dari Adam, saudara-saudara, Adam membawa dosa, maut masuk. Maut itu berkuasa. Tetapi semenjak Yesus datang, dia membawa kasih karunia. Dia membawa anugerah. Dialah kasih karunia itu. Oleh karena ada kasih karunia itu, oleh karena Yesus sudah hidup kembali, karena Yesus tidak mati di dalam kubur dan dia itu tidak diam di dalam kubur, dia itu bangkit dari kematian, maka dia sudah mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Maut itu paling susah, saudara-saudara. Saudara kalau bilang, ada yang bisa orang melawan kematian? Sebagai dirimu sendiri, nggak mungkin. Tetapi, yang bisa mengalami kematian adalah kuasa kebangkitan. Dan Yesus itu bangkit. Dan roh kebangkitan itu ada di dalam dirimu. Is in you, saudara. Saudara berpikir, gimana ya? Saya punya pernikahan lagi mati nih. Saya punya hubungan lagi mati. Saya punya anak lagi mati-matian. Saya punya kejiwaan lagi mati. Saya punya area dalam bisnis saya, di dalam keuangan saya ini mati, saudara. Saudara harus tahu ya, bahwa oleh karena Tuhan Yesus Kristus ini, segala sesuatu yang dia pegang, itu jadi hidup loh, saudara. Saudara jangan main-main dengan kuasa kebangkitan. Siapapun, kemanapun dia berjalan, dia membawa kehidupan. Tapi dalam hidup saya masih banyak yang mati, Pastor. Hubungannya saya mati. Saya bahkan otak saya itu kayaknya mati gitu loh. Ya kan? Mau kemana-mana nggak bisa. Tetapi saya harus katakan, segala sesuatu yang hilang di dalam Adam, semuanya dipulihkan di dalam Yesus Kristus. And more. Dan lebih lagi, saudara. Yesus Kristus bukan hanya memulihkan. Baru memulihkan aja. Kayak saudara utang dibayarin, baru impas, saudara. Tapi saudara masih tetap miskin. Utang cuma dibayarin, itu cuma menghilangkan utangnya. Tapi nggak bikin saudara bertambah kaya. Itu baru impas. Tetapi di dalam Yesus, bukan impas, saudara-saudara. Di dalam Yesus, itu lebih. Saudara dibikin menjadi kaya. Saudara dibikin menjadi lebih dalam kehidupanmu. Makanya saya bilang, saya nggak suka itu yang namanya pas-pasan, saudara-saudara. Sekedar pas-pasan. Karena hidupmu itu bukan untuk pas-pasan, saudara. Bukan hanya bertahan hidup, tetapi saudara mengalami kelimpahan dalam kehidupan saudara. Itulah yang Yesus inginkan. Itulah yang Yesus lihat di dalam diri saudara. Apakah saudara lihat di dalam diri saudara? Kalau saudara bilang, saya sakit-sakitan, Pastor. Saya udah biasa kok sakit-sakitan kayak begini. Lama-lama saya anggap ini normal. Yang namanya saya seminggu nggak sakit, itu normal.
sisanya sakit. Saya ngalamin sakit. Ya, itu ya biasalah pastor. Kayak gitulah, emang saya sebulan sekali emang sakit. Saya selalu akan ngalamin sakit. Kalau saya ngalamin sakit ya biasalah. Namanya juga faktor U. Nah, kalau udah ngomongin kayak begitu, saudara, seolah-olah memang kita ini paling benar. Benar kan? Ya kan saya yang ngalamin. Tetapi itu bukan yang Tuhan katakan. Tuhan ingin hidupmu itu bukan cuman, oh iya sebulan sekali kamu itu sakit gitu dan dia biarkan gitu. Dia ingin hidupmu itu bebas dari sakit itu. Dia ingin hidupmu itu benar-benar free, benar-benar bebas. Benar-benar tidak ada rasa sakit. Karena dia ingin hidupmu mengalami kesehatan. Pada saat hidupmu mengalami kesehatan, baru kamu bisa yang namanya berbuah. Saudara pernah ngeliat gak kalau tanaman lagi sakit-sakitan, tanaman layu? Tahu? Kalau tanaman layu gitu, terus saudara bilang, ini mana ini buahnya? Mana buahnya? Dia itu masih layu. Gimana caranya mau menghasilkan buah? Orang masih lemes. Ya kan? Saudara harus tahu ya, bahwa orang yang sakit itu pasti fokusnya cuma satu. Yaitu bukan Kristus, saudara. Fokusnya pasti diri sendiri. Dan Tuhan Yesus mau melepaskan fokusmu dari diri sendiri. Supaya engkau mengalami kelimpahan. Mengalihkan pandanganmu kepada dari dirimu sendiri. Dan kepada keadaan sekitarmu. Dan kau mau dialihkan kepada Dia. Berpusatkan kepada Dia. Jangan lagi kita menilai hidup ini itu berdasarkan pengalamannya Adam. Si Adam itu dia kan, sorry ya Adam ya, yang mana Adam? Ada di sana ya. Bukan Adam yang ini. Kalau Adam yang ini berkelimpahan, oke? Tetapi Adam yang dulu itu diliputi dengan kutuk, dengan kegagalan, dengan rasa bersalah. Itu ingatannya Adam. Tetapi posisi kita sekarang bukan di dalam Adam. Posisi kita sekarang di dalam Kristus. Di dalam Kristus apa? Selalu dibenarkan. Selalu diterima. Selalu berkuasa. Saudara punya kuasa atas sakit penyakit. Saudara punya kuasa atas hubungan yang mati, saudara. Amin. Dikatakan mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia. Bukan mereka yang berusaha keras. Melainkan mereka yang menerima, saudara. Menerima di sana bukan menerima, oh iya sekali menerima. Enggak. Tetapi menerima di sana adalah menerima dengan aktif, saudara. Keep receiving. Terus-menerus menerima. Kamu tidak diperintahkan untuk menghasilkan kasih karunia. Tetapi kamu menerima kelimpahan kasih karunia. Amin. Kemudian anugerah kebenaran. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan. Tetapi karena iman di dalam Kristus. Saudara, kebenaran itu bukanlah tujuan yang saudara capai. Tetapi posisi yang sudah diberikan. Saudara harus tahu. It is a position. Saudara itu sudah benar. Jangan saudara bilang, oh enggak, saya belum benar kok. Makanya saya mesti cuci-cuci, bersih-bersih lagi. Kalau saudara punya kapasitas untuk membenarkan dirimu sendiri, saudara nggak perlu darah Yesus. Yesus nggak perlu disalib di atas kayu salib. Karena apa? Saudara punya kapasitas untuk membenarkan dirimu. Apakah saudara punya? Saudara bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Buktinya kita nggak bisa kan? Cuman Yesus yang bisa menyelamatkan kan? Cuman Yesus yang bisa mengubah kehidupanmu kan? Tapi saya bisa kok. Kalau saya melakukan sesuatu yang berbeda, pasti hidup saya berubah. Saudara, saya udah pernah saudara-saudara mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan. Saya cobalah metode inilah, metode itulah. Saya banyak addiction dulu. Banyak banget. Saya mencoba mengubah dengan kekuatan saya sendiri. Yang ada adalah, pertama, kalau berubah, saya tambah sombong. Sengak gitu. Sengak banget gitu. Saya bisa berubah kok. Habis itu yang kedua, saya mulai ngajarin orang lain. Kamu bisa kayak begini loh. Kamu harus ngajarin loh. Ini anaknya begini loh, kamu bisa loh kayak begini gitu. Jadi orang paling sok jago, sok iye gitu. Ya kan, kalau udah sok jago gitu, terus habis itu begitu nggak bisa,
ya udahlah, mulai nggak ketemu sama orang kalau bisa. Kalau bisa, ngumpet aja. Ya kan? Nanti ketahuan dong. Orang lain kalau saya tahu-tahu balik lagi. Ya kan? Kita jadi orang yang paling jago untuk bikin fasad, namanya bikin permukaan, seolah-olah keren banget, seolah bagus banget. Tapi di belakang ancur-ancuran, saudara-saudara. Di dalam ancur-ancuran kita. Waktu kita lagi ancur gitu ya, kita nggak mau dilihat. Kita jadi orang paling jago nutupin. Saudara tahu nggak itu apa? Itu adalah Tuhan Yesus yang katakan kuburan. Itu yang Tuhan Yesus katakan ahli Farisi ular beludak, saudara-saudara. Di luar kayak kuburan, rapi, bagus. Jarang sih kuburan saya lihat berantakan, tapi di luarnya rapi, putih gitu ya, rapi. Tapi saudara tahu nggak isinya kuburan? Tulang belulang, busuk, sesuatu yang nggak baik. Tetapi ditutupin. Saudara, sesuatu yang busuk kamu tutupin, tetap bau, saudara. Benar kan? Sebenarnya kamu harus beridentitasmu itu harus berakar. Bukan kepada kebenaranmu. Bukan kepada performancemu, tetapi identitasmu itu berakar pada Kristus. Siapa dirimu itu bukan apa yang kamu lakukan, tetapi apa yang Kristus lakukan dalam dirimu. That is who you are. Dan terakhir, kamu akan hidup dan berkuasa, saudara. Berkuasa itu tahu nggak? Memerintah. Katanya adalah basilio. Basilio itu artinya basilia, itu artinya tempat untuk berkuasa. Sesuatu yang dimana satu tempat kamu itu mengalami yang namanya otoritas. Saya ini ada di atas panggung. Di sini saya punya otoritas. Yang pegang mic itu punya otoritas, saudara. Tetapi ada yang otoritasnya lebih besar dari yang pegang mic, yaitu sound system. Sound system begitu off, that's it. Saya nggak bisa punya kuasa apa-apa. Tetapi selama saya ada di sini, of course yang punya otoritas di atas panggung ini saya. Ini adalah tempat di mana kita mengalami kehidupan. Saudara bisa bayangkan di atas ini kehidupan yang berkuasa. Di bawah sana, saudara bayangkan aja, itu kehidupan yang tidak ada kuasanya. Kehidupan yang mati, saudara. Ini tempat penuh dengan otoritas. Tapi kita ikut-ikutan di bawah. Saudara paham nggak maksud saya? Saudara jangan ikut-ikutan turun, saudara. Kalau ada masalah, saudara tetap di atas sini. Jangan ikut-ikutan turun ke bawah. Itu tempat kosong, saudara. Saudara tahu nggak saudara itu ada di tempat sini? Saudara bukan di bawah. Saudara, di bawah kita ngalamin ketakutan. Di bawah kita disuruh-suruh. Di bawah kita diperintah-perintah. Di atas kita memerintah. Kasih karunia memberikan otoritas untuk bisa memerintah. Tapi kita karena kepo, kita ingin menyelesaikan masalah. Justru kita punya tujuan malah melenceng, bukannya memerintah. Akhirnya kita karena ikut-ikutan, kita malah diperintah. Saudara diperintahkan dosa. Saudara diperintahkan kepepetmu, kebutuhanmu untuk melakukan hal ini dan itu. Tadi posisinya raja, sekarang posisinya jongos. Tahu jongos? Kacung. Budak. Disuruh-suruh kan? Dia punya nggak otoritas untuk ngomelin bosnya? Ya nggak punya lah. Kamu kalau udah di bawah perintah, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kehidupanmu akan terbelenggu. Kasih karunia membebaskanmu dari hidup yang terbelenggu. Amin. Kristen yang sejati itu bukan lagi budak dari dosa. Tetapi Kristen yang sejati, tujuan daripada kasih karunia bukan untuk mengampunimu doang, bukan sekedar untuk mengampunimu, tetapi memerintahkanmu untuk berkuasa atas keadaan bahkan. Kadang-kadang kita diperintah-perintah sama keadaan. Kita bilang kita ini korban karena keadaan. Kita ini korbannya trauma. Kita ini tawanan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain dalam hidup ini. Kenapa? Keadaan bikin saya kayak begini.
Is that true? That is not true. Itu iblis kasih pikiran kayak begitu. Saudara, kamu itu harusnya hidup, berkuasa dalam hidup. Saat kamu apa? Beristirahat di dalam anugerah. Saat kamu apa? Bukan saat kamu berjuang. Bukan saat kamu berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Kamu berkuasa dalam hidup saat kamu beristirahat. Saya ada di atas sini. Saya beristirahat, saudara. Tapi pastor, namanya kekuasaan itu kalau berlebihan itu nanti bisa di-abuse. Kasih karunia kalau dikasih, kebanyakan di-abuse nanti. Orang hidup seenak-enaknya. Apakah benar? Is that true? Saya mulai dari Roma 5 ayat 20 dan 21. By the way, ini adalah much more yang kelima. Jadi di dalam kitab Roma ada 5 yang dikatakan lebih-lebih atau lebih lagi. Oke? Atau bertambah dibilang. Nah, di sini much more yang kelima, Roma 5 ayat 20 sampai 21 dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Wow. Saya dulu pernah cerita ya sama kalian juga, nggak tahu ada yang ingat ya. Saya khotbah di salah satu gereja yang cukup besar, youth. Saya khotbahnya sekitar ya jam 1, jam 2 siang. Nah, itu di sana saya khotbah. Saya khotbah dengan youth-nya yang profesional gitu ya. Saya dianterin sama orang gitu ya. Very nice, very polished. And I'm glad saya diundang ke sana. Terus kemudian waktu itu saya khotbah ya. Saya udah bilang sama ketuanya. Are you sure you want to invite me? Kamu yakin nggak kamu ngundang saya? Kamu sudah dengerin belum khotbah saya? Sudah, iya. Saya mau youth-nya ini berubah gitu ya. Saya mau youth-nya itu ngalamin kasih karunia. So, okay. Take your own risk. Saya khotbah. Saya kasih pertanyaan. Hukum ditambahkan untuk apa? Dia teriak lu yang di depan. Untuk supaya ditaati. Loh, di sini hukum yang di sini hukum diberikan ya. Hukum ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dia teriak lu. Kenceng lagi di depan gitu. Saya bilang, bukan. Supaya pelanggaran semakin bertambah banyak gitu. Habis itu selesai. Saya dikasih naskah khotbah saya. Bilang terima kasih pastor. Dikasih love gift. Terus gak diundang lagi. Puji Tuhan. Gak diundang lagi. Saya gak tahu kenapa sih. Cuman I think something with my sermon I think ya. Itu mengganggu sekali kelihatannya gitu loh. Oke, sangat memprovokasi rupanya. Langsung di-ban. Seumur hidup, di kontak pun enggak. Benar saudara-saudara. Tapi tahu nggak saudara-saudara? Saudara, are you sure you want to be in grace? Saya yakin nggak saudara-saudara mau berada di bawah kasih karunia? Akan banyak penolakan loh. Akan banyak yang ngatain saudara loh. Akan banyak yang akan membuat saudara itu seolah-olah jadi polisi. Nah tuh, gara-gara kasih karunia. Tuh kehidupannya tuh. Aneh-aneh kan? Ini nih, gara-gara khotbah kasih karunia kebanyakan. Tahu nggak? Hyper. Oke, let me tell you about hyper. Tetapi, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah, kata bertambah di sana adalah pleonazo. Saudara, nggak usah ngapalin, cuman saudara kasih garis bawah di sana bertambah. Pleonazo. Oke? Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Bukannya menjadi bertambah banyak, saudara-saudara. Bukannya pleonazo, kata yang dipakai adalah hyperperisio. These are two important words yang hari ini saudara akan bawa pulang. Saudara akan belajar Greek hari ini. First adalah kata pleonazo, bertambah. Yang satu, hyper atau hyperperisio. Saudara bilang, oh, susah pastor. Ya udahlah, pakai kata hyper grace saja. Sudah.
Nggak usah ditutup-tutupin. Bilang aja, inilah hyper grace. Karena grace itu hyper. It's so big. Dan dia itu kayak bom, meledak kemana-mana. It's so huge. Nggak ada yang bisa membendung kasih karunia-Nya Tuhan. Nggak ada yang bisa membendung yang namanya grace yang hyper itu. Grace pada dasarnya karena sudah hyper. Yesus itu pada dasarnya sudah berlimpah-limpah. Ada yang lebih bisa berlimpah-limpah dari Yesus? Nggak ada, saudara-saudara. Nah, ini di sini saya lanjutkan ya. Supaya apa? Sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian juga kasih karunia berkuasa oleh karena kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, katanya hukum Taurat ditambahkan. Anehnya dalam bahasa Inggrisnya, moreover, the law entered. Bukannya ditambahkan ya, added, bukan, entered. Entered itu tahu nggak? Entered itu masuk dengan mengendap-mengendap. Masuknya pelan-pelan, saudara. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace abounded much more. Ini yang saya bilang. The last much more. But I want to close with this much more. Karena ini much more yang sangat gila banget. Dikatakan, so that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness. See, kasih karunia itu berkuasanya lewat kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kalau kamu berasa dirimu nggak benar, puji nama Tuhan, karena kasih karunia akan berkuasa dalam kehidupanmu. That's how it is. Bukan kebenaran menurut kita. Bukannya saya yang benar kehidupannya, tetapi karena Yesus yang benar, saya dibenarkan. Sebab itu, kasih karunia baru bisa berkuasa. Kalau kamu berasa kamunya benar, kasih karunia nggak akan berkuasa. Amin. Yang berkuasa apa? Dosa. Tapi dosa itu nggak timbul demikian saja. Dosa itu bisa masuk bukan karena, oh ya, karena orang yang jahat gitu. Sesuatu yang jahat, kriminal, makanya ada dosa. Enggak. Di sini apa tuh nggak yang menyebabkan pelanggaran bertambah banyak? Hukum Taurat, saudara. Surprise, surprise. Sesuatu yang baik, sesuatu yang harusnya itu menguduskan kita, tetapi tidak bisa membuat kita menjadi kudus. Justru hukum Taurat itu seperti cermin. Semakin kamu lihat, semakin kamu lihat betapa parahnya keadaan kita. Wah, kalau gitu hukum Taurat itu jahat banget ya, pecahin aja. Mana ada orang lihat kaca gitu ya, cermin gitu ya, ngelihat, wah muka saya luar biasa amburadul, terus cerminnya dipecahin gitu. Nggak ada hubungannya. Habis itu saudara bilang, wah ini cermin ya gitu, ini muka saya cemong-cemong gitu ya. Terus kemudian dibersihin pakai cermin. Ada orang membersihkan mukanya pakai cermin? Nggak ada. Apakah ada orang membersihkan dirinya dengan hukum Taurat? Banyak. Dia coba untuk membersihkan dirinya dengan hukum Taurat. Kasih aturan dong, pakai gini, pakai gitu. Hukum Taurat itu, sometimes itu perkataannya nggak, jangan membunuh. Itu semua udah tahu lah. Ya kan? Tetapi kan Tuhan Yesus bawa, jangan benci. Siapa di sini sudah pernah membenci orang? Iya, cuman saya sendirian. Di sini. Ya, pertama, saudara bilang nggak pernah membenci orang kan, gitu kan? Itu nomor satu. Saudara udah membunuh, membenci. Kedua, saudara berdusta. Ya dong. Bohong kalau nggak ada yang pernah benci sama orang. Oh, saya tidak pernah sama sekali. Saya sayang sama semua orang. Pret. Let me tell you ya, manusia itu nggak kayak gitu-gitunya amat. Saya mau katakan the message ya. By the way, the message is so beautiful. So beautiful. Saya senang banget with the message. All that passing laws against sin did was produce more lawbreakers. Hukum atau the law will produce more lawbreakers. Oh, kalau gitu nggak usah pakai hukum ya di negara. Ya kacau lah. Gitu loh. Hukum tetap perlu. Ini karena negara ini memang dibilang adalah negara Indonesia, negara yang hukum, negara hukum. Karena nggak ada hukum, kenapa? Kacau. Tetapi ini bukan ngomongin hal yang demikian.
Ini ngomongin mengenai hukum Taurat, saudara. Orang itu harus hidup benar, orang harus hidup kudus. Ya kan? Nah, but sin did not and does not have a chance in competition with the aggressive forgiveness we call grace. When it's sin versus grace, grace wins hands down. Wow, this is beautiful. Kamu pikir dosa itu obatnya adalah lebih kuat lagi melawan dosa? Kamu bisa, it's me versus sin. No, it's never me versus sin. It's grace versus sin. Kamu di mana? Where are you standing now? Kamu bilang, oh iya, saya hidup kudus, makanya saya bisa menang lawan dosa. Yakin? Yakin? Saya sih nggak bisa. Saya sih ngaku aja, saya nggak kuat. Oke? Oh iya, saya mesti kelihatan benar dulu lah, baru saya enak ngobrol sama orang. Emang bisa? Kamu bisa hidup benar dulu, baru bisa ngobrol. Yakin? Kamu bisa mempertahankan kehidupanmu dengan benar. Yakin nggak? Kamu bisa mempertahankan kebiasaanmu yang baik itu dengan benar. Bisa? Saya sih ngakuin sih. Saya sangat-sangat short term banget. Saya baru sebentar, saya udah nggak tahan gitu, pingin balik lagi ke tempat yang sama. Tetapi disitulah saudara harus tahu, yang bisa mengeluarkanmu dari tempat itu, cuman kasih karunia Tuhan. Karena apa? Terlalu besar kasih karunia-Nya Tuhan. See, di mana dosa bertambah banyak, grace itu jauh lebih naik, lebih tinggi. Pelanggaranmu semakin meluas, tetapi kemurahan itu berlimpah-limpah. Saudara bayangkan, kasih karunia Tuhan kayak banjir. Kalau cuman becek-becek doang, itu cuman dosa. Kasih karunia, banjir saudara. Saudara bisa nahan banjir. Oh ya ada pastor, ada penahan banjir. Oke, please don't argue with me. Saya tahu orang yang merasakan banjir itu capek saudara. Ngebersihinnya setengah mati. Rumah udah gak jadi sama lagi. Grace, kasih karunia, membuat rumahmu tidak akan sama lagi. Dia akan rearranging all the furniture, semuanya. Karena kan pasti akan diangkat-angkatin kan. Di kemana-kemana, kalau enggak kan itu kan bau kan. Terus ntar ketahuan tuh, ih ketinggalan, ada barang tuh, biasa ketinggalan di belakang itu. Keluar semua tuh. Emang benar sih, kasih karunia akan memunculkan semuanya. Yang jelek-jeleknya manusia, itu akan ketahuan. Tapi bukan hanya itu, dia akan membuat rumahmu juga jadi tambah bersih, saudara. It will clean everything out. Wah, bintangnya sampai ini, hampir saja, saudara. Oke, let me continue a little bit. Kasih karunia sekali lagi, itu menguasai dosa. Bukan kasih karunia itu dikuasai oleh dosa, artinya, atau kasih karunia equal. Never. Tetapi masalahnya adalah hukum Taurat itu suka masuk mengendap-ngendap. Roma 5 ayat 20 tidak berkata, hukum Taurat masuk menguasai. Enggak. Tidak dikatakan hukum Taurat itu menggantikan anugerah. Enggak. Dia enggak agresif, saudara. Bahkan tidak dikatakan hukum Taurat itu masuk sebagai pusat kebenaran. Enggak. Tidak sama sekali. Tetapi Rasul Paulus memakai kata entered, masuk, ditambahkan. Katanya adalah parei serkomai. Ya udahlah, nggak usah diapalin itu. Pokoknya mengendap-endap, masuk diam-diam, penyusup, masuk bareng-bareng. Saudara harus tahu ya, hukum Taurat itu bukannya sesuatu yang kelihatannya itu jelek, dia akan masuk sebagai sesuatu yang bagus. Kayaknya bagus. Hukum ini dia itu nggak pernah masuk sebagai raja. Karena apa? Kasih karunia udah jadi rajanya di sana. Kemudian hukum itu masuk sebagai penyusup. Dia itu nggak punya legalitas lagi, tapi dia masuk sebagai penyusup. Namun karena dia masuknya halus, ini banyak orang percaya nggak sadar. Mereka itu hidup kembali dalam pola hukum Taurat. Walaupun menurut mereka itu percayanya grace. Their life
is under the law, but their mouth bilang, oh saya under grace kok. Saya udah percaya kok kasih karunia. Tapi dalam kehidupannya kan saya bisa lihat. I can see the lives. Sometimes kehidupannya itu dipenuhi dengan banyak, oh iya saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu, saya harus ini, saya harus itu. Sometimes, saudara, saya nggak ngomongin hal yang saudara harus lakukan ya. Misalnya, saya harus bekerja nih. Ya emang iyalah, itu mah udah harus. Saudara nggak usah tanya saya. Anak-anak, saya harus sekolah nih. Wah ini hukum Taurat banget gitu. Enggak ya, kids. You need to study, okay? For your exam, you need to study hard. Tetapi di dalam kasih karunia, anak-anak, ya, kamu bukan hanya lewatin studinya aja, asal lulus, tapi kamu bisa menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang hidup, yang berkuasa, anak-anak yang bersinar, yang berlimpah-limpah. Oke, kids, ya. Please, anak-anak love. Saudara, saya kemarin pergi ke wedding. Saudara tahu ya, di wedding itu ya, ada tamu yang diundang, ada tamu yang nggak diundang tapi ikut masuk. Semua udah tahu ya. Masuk gitu. Saya bisa lihat kadang-kadang, pakaiannya rapi, bawahnya sih nyendal. Tapi saya tahu. Kayaknya sih ini bukan diundang deh. Ini kayaknya ikutan masuk sama tamu yang lain. Nah, hukum Taurat tuh masuknya kayak gitu. Sok formal. Dia masuk, ikut gitu ya, masuk ke dalam, terus tau-tau di dalam makan. Ya kan? Makanya setiap kali makanan kalau udah meritan, pasti sedianya banyak. Nyediain untuk yang penyusup itu sekalian. Gitu loh. Karena apa? Banyak. Pelan-pelan masuknya. Nggak berasa. Kayak tamu. Itu hukum Taurat kayak begitu, saudara. Mungkin dia akan pakai istilah ya. Dia nggak teriak-teriak sih. Saya bukan tamu nih, saya bukan tamu nih. Nggak bakal, saudara. Itu namanya bego. Ya pasti dia ikut pelan-pelan lah, ikut nyalamin juga yang merit gitu ya, segala macem gitu ya. Yang merit juga bingung-bingung, ini siapa nih, nggak saya undang, saya juga nggak tahu. Ya kan? Dia itu akan bilang, do more. Try harder. Kamu itu nggak cukup, you're not enough nih. Di dalam pikiran kita itu kayak gitu tuh. Ini bukan orang lain yang ngomongin, tapi bisa pakai mulutnya orang lain, kita langsung bilang, oh iya nih, saya mesti melakukan ini, saya mesti lakukan lebih lagi, saya mesti tambah giat nih. Karena apa? Tekanan. Padahal kasih karunia katakan, sudah selesai. You are enough. Amin. Hukum Taurat itu membisikkan, gak enough. Hai ibu-ibu, kamu ini udah sibuk, udah ngelahirin, besarin anak, gak cukup. Kalau bisa ikut masak, pelayanan, kerja, jadi agen properti, buka restoran, buka kafe, jualan di sana. Kalau ada ini harus kasih tahu dong. Jadi contoh, ayo, ya kan, ikut kegiatan ibu-ibu, kegiatan PKK, RT RW ikut kegiatan organisasi. Kurang banyak ibu-ibu. Banyakan dong. Jadi ibu yang bijak. Akhirnya overcommit. Akhirnya kecapean. Si hukum Taurat bilang, coba dong buktikan kamu bisa. Buktikan kamu itu benar dong kehidupannya. Ayo dong buktikan sama orang-orang yang ngatain katanya grace-nya hyper. Buktikan. Saudara jangan mau ikut-ikutan turun ke bawah sini. Ini place-nya law itu ada di sini. Ini place-nya grace. Oke? Jangan ikut-ikutan. Nanti saya ikut-ikutan lagi di sini. Iya. Iya kan? Iya. Nggak bener sih. Bener. Iya kan? Heeh. Ini masa Kosong lagi. Naik. kosong lagi. Saya mesti naik kan? Iya. Dong. Nggak bener. Ini udah nggak bener, saudara. I hope you're getting it. Saya harap saudara dapat ya. Saya harap saudara dapat ilustrasi ini. Jangan ikut-ikutan turun. Jangan ikut-ikutan turun di mana, oh iya emang bener nggak cukup. Saudara ikut. Ayo dong. Lakukan lebih lagi. Sometimes
Kita ini disuruh apa? Duduk. Kita ini duduk bersama dengan Kristus. Oke? We are on the sitting position. Bahkan nggak dibilang, kamu berada di sebelah kanan Allah Bapa, berdiri di atas tahta. Enggak, puji Tuhan. Kamu duduk di tahta. Jangan coba-coba kamu berdiri. Kalau disuruh duduk, duduk. You know apa yang harusnya murid-murid lakukan kalau lihat Yesus itu ada di dalam kapal? Dia sendiri lagi tiduran pas lagi badai. Tahu nggak ngapain murid-murid itu harusnya lakukan? Santai aja lah, ikut tidur aja, orang Yesusnya tidur. Selama Yesus ada di dalam kapal, nggak mungkin tuh kapal tenggelam. Yesusnya aja nggak pernah bangun. Nah kamu bangun-bangun, wah coba menyelamatkan kapal. Ujung-ujungnya teriak-teriak, Yesus kamu nggak peduli. Yesusnya tidur. Dia cuma bilang udah selesai. Kamu bilang, belum. Mana udah selesai, badainya masih ada. Saya punya marriage masih berantakan. Saya punya keuangan masih murat-marit. Mana? Kasih karunia mah nggak peduli, nggak bekerja. Saya mendingan balik lagi aja ke hukum Taurat. Cepet. Lakukan ini, lakukan itu. You are not enough. You are not enough. Itu yang dikatakan. Saudara harus lihat ya, bagaimana cara menyusupnya. Saya harus layak dulu dong, baru bisa masuk. Saya harus suci dulu, baru Tuhan dengar doa saya. Saya harus benerin kehidupan saya mesti perform dulu. Saya baru layak untuk menerima perjamuan kudus, nyanyi, angkat tangan. Saya baru layak. Saya mesti perform biar Tuhan senang. Kalau gagal, Tuhan nanti kecewa. Apa benar Tuhan kecewa kalau kamu gagal? No. He loves you, He embrace you, dan Dia akan mendudukkan kamu, bawa kamu kembali lagi ke tahta. Dia akan benerin. Dia akan benerin posisi kamu. Dia akan bilang, nak, jangan ikut-ikutan berdiri. Saudara, Galatia 3 ayat 3. Dikatakan gini, adakah kamu sebodoh ini? Sebodoh itu, kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? See, having begun in the spirit, are you now being made perfect by the flesh? Kamu kan udah mulainya dalam kasih karunia. Kasih karunia bukan cuma fondasi loh saudara. Kasih karunia itu adalah bangunannya, semuanya. Everything is about grace. I tell you ya saudara, di dalam kasih karunia, kamu itu sebenarnya nggak ada tuntutan. Kamu itu sebenarnya bukan lagi under demand. Tetapi di dalam kasih karunia, waktu kamu memulai dengan kasih karunia, kamu itu sudah diperlengkapi dengan segala-galanya. Kamu itu sudah diberikan segala-galanya. Kemauannya udah diberikan? Sudah. Tapi kadang kita mau balik lagi. Karena apa? Kita nggak tahan. Karena kok kayaknya terlalu gampang ya. Kok kayaknya terlalu menggampangkan segala sesuatu. Saudara-saudara harus tahu, kasih karunia itu temenan yang namanya wisdom. Kalau kamu jatuh, somehow jatuh, kamu itu bukannya, kamu itu akan ditolong nggak? Yes, akan tolong. Tetapi, waktu kamu jatuh kembali, kasih karunia akan nolong nggak? Pasti akan menolong kembali. Tetapi masalahnya kita kurang wisdom. Karena apa? Kita nyemplung ke hal yang sama. Kehidupanmu akan tetap selamat, saudara. Tetapi kamu nggak ada yang namanya kelimpahan kehidupan. Karena kamu merasa, oh iya, saya nyemplung kembali. Karena saya merasa saya harus turun kembali untuk mengerjakan sendiri itu pekerjaan saya. See, you fall into the same trap. Saudara harus tahu ya, bahwa di dalam kasih karunia ini, oke, coba tolong dimunculin ayatnya. Galatia 3 ayat 3. Yang the message. Are you going to continue this craziness? For only crazy people would think they could complete by their own efforts what was begun by God. Orang gila, saudara. Saya ini orang gila kalau saya bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Kalau saya lebih khawatir, saya bisa mengubah keadaan. Itu saya pikir.
Saya lebih khawatir, saya lebih ngoceh. Saudara, ngoceh itu bukan berarti nggak boleh. Apakah khawatir itu dosa? Yes, dosa. Tapi kadang-kadang kita nggak lepas dari kekhawatiran. Tapi apa yang kamu lakukan setelah kamu khawatir itu menentukan masa depanmu. Apakah kamu mau tetap continue dengan your own effort? Atau kamu mau mempercayakan kepada Tuhan? Mungkin hari ini tidak kelihatan hasilnya. Mungkin besok belum kelihatan hasilnya. Keep trusting the Lord. Tetap percaya dengan kasih karunia yang mengubahkan. Kebanyakan kita itu suka panik mode. Wih, ini nggak jalan, panik. Semuanya serba panik. Kita digerakkan dengan rasa panik. Waktu kamu bergerak dengan rasa panik, maka apa yang kamu lakukan bisa blunder. Tahu blunder? Salah-salah. Justru makin kamu coba, makin nggak berhasil. Mungkin saya kurang pintar kali. Mungkin saya harus lakukan lebih lagi. But let me tell you, itu yang bilang siapa? Amin. Mengapa sih? Mengapa harus diberikan kasih karunia? Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Itu bukannya pertanyaan semua orang. Katanya kasih karunia, wah ini mah masalah ini kasih karunia kayak gini. Orang kacau nih bisa berbuat. Zaman dulu Rasul Paulus sudah ditanyain kayak gitu. Saya pun juga ditanyain kayak gitu. So I put myself in the same league sama Rasul Paulus. Saya pun akan ditanyain. Saudara pasti ditanyain. Tapi pertanyaannya aja salah. Jika demikian, apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah pleonazo yang dipakai, bukan huperperisio. Mereka nanyanya aja masih, oh iya, makin gede dosa, kasih karunia tambah besar. Kalau gitu buat dosa aja sebanyak-banyaknya. Kan enggak jawabannya. Jawabannya Rasul Paulus apa? Coba ayat yang kedua. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, Rasul Paulus itu nggak shock dengan pertanyaan kayak gitu tuh dari zamannya Rasul Paulus sudah ada. Tuduhan hyper grace itu bukan sekarang, udah dari zaman dulu. Saudara, kalau dituduh hyper grace, puji Tuhan. Itu adalah penderitaan, menderita bersama-sama dengan Kristus. It's true, saudara. Tahu nggak? Jawabannya Rasul Paulus apa sih? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Harusnya ya, jawaban Paulus itu bilang, jangan ya, hati-hati. Kamu ini udah banyak kasih karunia, hati-hati ya. Enggak loh. Jawabannya bukan yang ditakut-takuti. Bukan dikasih ancaman neraka. Bukan dikasih hukum kembali. Tidak. Jawaban Rasul Paulus itu identity. Identitas. Identitasmu itu udah ada di atas sini. Kamu itu dibawa kasih karunia. It's not a threat. Bukannya ancaman. Kamu itu, si Grace itu bukan nggak pernah buka izin untuk berbuat dosa. Kamu nggak usah dikasih izin berbuat dosa pun kamu udah buat dosa anyway. Ngapain sih Grace disalah-salahin dibilang dia itu kasih izin berbuat dosa? Yang ada harusnya kamu di bawah hukum Taurat, kamu makin pelanggaran makin banyak. Amin. Jangan nyalain Grace dong. Kalau menurut saya untuk apa? Paulus kan nggak berkata, silakan berbuat dosa. Enggak. Saya juga nggak katakan, kalau gitu buat dosa aja banyak-banyak. Supaya kasih karunia berlimpah-limpah. Enggak. I'm against sin. Saya ini against sin. Saya katakan sekali lagi ya, Pastor Yudi itu menentang dosa. Jangan sampai dibilang, oh iya, artinya
di gerejanya Pastor Yudi itu boleh berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Saya menentang dosa karena apa? Dosa itu bawa kesulitan, bawa kesedihan, bawa maut, bawa perpecahan. Dosa itu nggak bagus, saudara-saudara. Bikin apa tau nggak? Bikin jiwa kita itu tumpul. Kita ini jadi nggak bisa merasakan kasih Tuhan lagi. Dosa itu bikin buat jiwa kita itu mati. Jiwa kita itu mulai mikir yang aneh-aneh, mulai mikir yang enggak-enggak. Mulai berpikir saya ini sendirian apa enggak, apa ada yang peduli sama saya apa enggak. Saudara, dimulai dengan dosa apa tau enggak? Dosa ketakutan. Saudara jangan berpikir ketakutan itu saudara bisa remehkan, enggak. Saudara harus jauhin itu namanya ketakutan itu, seperti kayak saudara itu ngelihat ya ada orang kena penyakit. Karena apa? Ketakutan itu membawa kelumpuhan dalam kehidupanmu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tuhan itu memberikan kasih-Nya dengan luar biasa. Saudara tahu ya, waktu saudara itu dibaptis, kita ini pertama dibaptis dalam kematian. Waktu kamu terima Tuhan Yesus, ini bukan ngomongin sekedar baptisan air ya. Tetapi kamu dibilang kamu dibaptis di dalam Kristus. Artinya apa? Kamu itu dimasukkan sama Tuhan ke dalam Kristus. Kamu itu sudah ikut dalam kematian. Kamu kalau udah ikut mati, jangan ikut-ikutan bangkit. Percuma, saudara. Kamu itu sudah mati di dalam Kristus. When you are dead to sin, stay dead. Please. Itu artinya waktu kamu dibilang kamu nggak cukup. Enggak, saya sudah mati terhadap dosa nggak cukup itu. Saya sudah mati terhadap ketakutan itu. Saya sudah mati terhadap kebiasaan-kebiasaan saya itu. Saya sudah mati. That is the answer. Jangan mencoba untuk bilang, enggak, saya bisa kok ngelawan dosa. Dosa jangan dilawan. Biar kasih karunia yang lawan dosa. Amin. Amin. Are you blessed? Oke, saya minta the worship team. Kenapa baptisan itu penting? Tahu nggak kenapa baptisan itu penting? Saudara tahu? Itu bukan sekedar simbol ya. Itu deklarasi kematian. Tahu nggak deklarasi kematian? Tuhan Yesus declare, waktu kamu sudah percaya kepada aku, kamu dibaptis di dalam Kristus, kamu mati bersama-sama dengan saya. Manusia lama sudah dikubur. Waktu kamu keluar dari air, itu adalah manusia yang baru. Itu deklarasi, saudara-saudara. Saudara tahu betapa powerfulnya pernyataan itu. When you are baptized, kamu itu diingetin lagi. When you are under the water, nggak mungkin kamu itu nggak basah. Ada orang dibaptis nggak basah? Basah semua, saudara-saudara. Untuk menunjukkan bahwa kamu keluar sudah nggak sama lagi. You are never the same. Kamu paketannya di luar kelihatannya sama. Tapi di dalammu itu ada sesuatu yang berbeda. Ada kehidupan Kristus. Ada identitas. Saya harus katakan, di dalam Kristus, di dalam kasih karunia-Nya, kamu adalah ibu yang baik. Di dalam kasih karunia-Nya, kamu adalah suami yang bertanggung jawab. Di dalam kasih karunia-Nya, kamu adalah seorang istri yang luar biasa. You are more than enough. Engkau cukup, hanya menjadi istri aja sudah cukup. Engkau seorang kakek atau seorang nenek yang baik. Kamu dulu mungkin banyak berbuat kesalahan, tetapi itu semua sudah ditutupin sama darahnya Yesus. Di dalam Yesus, kamu dilihat baik. Kamu tidak pernah seperti tidak pernah buat salah sama sekali. Kamu mungkin dulu pernah gagal lah, inilah itu. Jangan disebut kegagalanmu. Tuhan menyebut kamu di dalam Kristus. Kamu adalah orang yang berhasil. Kamu adalah orang yang kaya. Kamu adalah seorang suami yang baik.
bisa memimpin keluarga, bisa memprovide keluarga. Semakin diperkatakan demikian, saya yakin dalam kehidupanmu akan banyak mengalami perubahan. Amin. By the way, saya nggak akan forget this section. Di dalam Kristus, kamu adalah anak yang nurut sama orang tua. Di dalam Kristus, kamu adalah anak yang percaya akan hal-hal yang baik di masa yang akan datang. Di dalam Kristus kamu bukanlah anak-anak yang overthinking. Di dalam Kristus, you will submit. Kamu bahkan menjadi anak-anak yang memberkati banyak orang. Di dalam Kristus, kamu adalah anak-anak yang berhasil. Amin. Jangan takut, saudara. Jangan takut. In grace, you win much more. Much more. Saudara, kalau seorang terus-menerus berbuat dosa, itu bukan karena kasih karunia-Nya terlalu banyak. Seseorang yang berbuat dosa, itu karena dia lupa, dia sudah mati terhadap dosa. You forget, kau sudah mati loh saudara. Dia nggak sadar, dirinya itu sudah mati. Saudara, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan. Di dalam perjamuan ini, yang belum, tolong diberikan. Usher. Kita baru saja mari kita bangkit berdiri saudara. Bahwa hukum itu masuk, dia menyelinap. Tetapi kasih karunia melimpah jauh lebih besar. Kita semua dituduh akan hyper grace sama seperti Rasul Paulus. Jawabannya adalah bukan kita bebas berbuat dosa, tetapi kita sudah mati terhadap dosa. Baptisan adalah penguburan manusia lama dan kebangkitan manusia baru. Perjamuan itu adalah pengalaman akan penyatuan itu. Saudara sedang mengalami ini, saudara sedang diingatkan. Remember, Kristus sudah mati. Dia tubuhnya tercabik-cabik. Diberikan untuk kamu. Tubuhnya disatukan dengan tubuhmu. Ingat saudara, dia yang memberikan kepadamu kesehatannya. Dan dia mengambil sakit penyakitmu di atas tubuhnya sendiri. Saudara jangan katakan, saya sudah tua, saya nggak bisa sehat, saya nggak bisa lagi kuat. Tapi justru saudara harus katakan, you are strong in Christ. Saudara itu kuat di dalam Kristus. Saudara bahkan bisa melakukan lebih banyak hal dibanding orang yang lain. Saudara tidak lemah di dalam Kristus. Kristus memberikan kekuatannya. Kristuslah memberikan kesembuhannya. Kristus, dia nggak overthinking. Kristus nggak cepat khawatir. Dan itulah diri saudara. Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita diingatkan di Roma 5 ayat 20, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Darah Yesus bukanlah sekedar menghapuskan dosa. Darah Yesus itu menutup pintu dari hukum yang mencoba untuk diam-diam menyelinap. Darah Yesus, dialah yang menghapuskan setiap tuduhan dalam hati saudara. Waktu saudara mengambil darah ini, ingat, tidak ada lagi tuduhan. Tidak ada lagi kelemahan. Yang ada hanyalah berkat, kelimpahan. Kutuk sudah dibayar di atas kayu salib. Darah Yesus melimpahkan anugerah lebih tinggi dari rasa bersalahmu. Let us remember. Mari kita ingat. Mari kita minum bersama-sama. Gereja Tuhan, kau sudah diberkati dengan firman Tuhan yang menyucimu kembali. Dan biarlah pada hari ini,
Bagi engkau yang mungkin baru pertama kali mendengarkan firman ini, saya nggak tahu apa kondisimu saat ini, apa keadaanmu saat ini. Tetapi apabila saudara memang sama dengan saya, lagi banyak struggling, lagi banyak tantangan, ketahuilah Kristus, oleh karena Kristus, posisimu sudah secure. Posisimu itu sudah ada, bersama-sama dengan Dia, bertahta memerintah atas kuasa dosa dan kuasa maut. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah ini memberkati kehidupanmu, melimpah-limpah dalam kehidupanmu, being hyper in your life, berlimpah ruah, tidak ada batasnya, memberikan kepadamu oksigen untuk bisa berbuat kudus, untuk bisa hidup dalam kekudusan. Tetapi engkau harus tahu bahwa di dalam kasih karunia ini engkau sudah mati terhadap dosa. Jangan engkau ungkit-ungkit lagi dosa. Kekudusan adalah hal yang diberikan. Justru oleh karena kasih karunia-Nya engkau bisa bahkan melebihi dari sekedar hidup kudus, tetapi engkau hidup berkuasa. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas sakit penyakit. Oleh karena kasih karunia itu, justru engkau dimampukan. Jangan bergantung kepada kekuatanmu sendiri. Jangan bergantung kepada hukum Taurat, mencoba menyelinap, mencuri setiap kesempatan untuk membawa engkau untuk turun. Jangan mau dibawa turun. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekudusan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kelimpahan dalam kebenaran yang Kau berikan pada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang melimpah, kesehatan, hubungan yang baik, keuangan Tuhan yang Kau berikan pada kami. Kami mengucap syukur, Engkau yang mencukupi kebutuhan kami menurut kekayaan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.